Jumpa kita Sabtu tanggal 8 Agustus 2020. Di akhir pekan ini, mari kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, Ia memberikan hikmat bijaksana buat kami. Berkati kami agar kami mampu sungguh-sungguh menggunakan hikmat yang Tuhan berikan buat kami, membuat kami menjadi orang yang bermanfaat, yang berarti, yang membawa sukacita untuk orang yang ada di sekitar kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih, saudara Tuhan buat kita di minggu akhir ini, sekaligus menghantarkan kita untuk esok hari Minggu menerima berkat jamuan firman Tuhan di baitnya. Terambil dari Kisah Rasul pasal 18 ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Dikatakan firman Tuhan demikian. Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemu ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, masih ingat kita bahwa di Korintus ada banyak tokoh yang memiliki komunitas yang akhirnya bersaing antara satu dengan yang lain oleh karena tokoh yang menggagasi spesifikasinya memahami Yesus ditokohkan oleh jemaat, tapi justru itu yang buat mereka menjadi terpecah-pecah, termasuk salah satu di antaranya Apolos. Apolos yang diikuti oleh jemaat yang mengidolakan, yang mentokohkannya, kepada kita terbantu memahami ternyata Apolos adalah orang yang fasih memahami tentang baptisan yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis kepada murid-muridnya. Itu artinya bahwasanya Apolos lazim dan bisa kita sebutkan adalah pewaris dari ajaran Yohanes, atau mungkin murid Yohanes, atau mungkin orang yang melanggengkan pemahaman Yohanes terhadap baptisan, terhadap Yesus sebagai Mesias, dan terhadap semua pokok-pokok pemahaman teologi yang tersohor saat itu. Dia adalah orang Yahudi, tapi yang sudah lahir dan besar dari Alexandria. Dan dia adalah orang yang kudus, orang yang menguasai kitab suci, orang yang fasih memberikan apologet atau memberikan argumentasi, memberikan alasan-alasan tertentu terhadap pokok pikiran yang dikedepankannya. Sehingga tadi kita dengar, kita pahami dalam firman Allah ini bahwa dia sanggup memberikan penjelasan kepada orang-orang yang ada di Akhaya, orang Yahudi yang anti Kristus, yang tidak menerima Yesus. Dia lolos dan mampu memberikan pemahaman yang jelas, tegas, dan memiliki argumentasi yang tepat bahwa Yesus adalah Mesias yang ideal buat semua orang yang percaya pada saat itu. Dan tentunya buat saudara-saudara yang kekasih
dan saya yang bersentuhan dengan firman Allah dalam pelayanan siraman kalbu ini. Saudaraku yang kekasih, pada awalnya dia hanya berani berbicara, menyampaikan penjelasan pelayanan di tengah-tengah bait suci. Namun ada keluarga yang sudah terbiasa selalu menerima orang-orang kudus, menerima orang yang bekerja melayani, yang datang ke tempat mereka di Efesus, yang bernama Priscilla dan Aquila. Priscilla dan Aquila adalah keluarga yang sudah menerima Tuhan Yesus, yang senang menerima orang-orang yang datang ke kampungnya, yang melayani, yang melayankan firman Tuhan kepada orang-orang yang haus akan sentuhan firman Tuhan. Lalu mereka membuka peluang kepada Apolos untuk melayani di rumah mereka. Semakin berkembang, semakin banyak, semakin kedengaranlah berita tentang Apolos. Dan semakin banyak orang yang merasa didampingi iman percayanya, yang dikuatkan iman percayanya. Namun demikian, ternyata Apolos rindu untuk pergi ke tempat lain, melayani dan untuk menyampaikan berita sukacita yang telah dia terima ke tempat yang lain, ke Ahaya. Dan ternyata orang di Ahaya sangat rindu untuk menerima Apolos. Dan itu dibuktikan oleh firman Tuhan yang ada di dalam ayat yang ke-27 bagian akhir. Dikatakan demikian: menjadi orang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Apolos tiba di Ahaya dan dia menjadi orang yang berguna bagi orang-orang yang percaya. Saudaraku yang kekasih, lazimnya saudara bersentuhan, berbicara, berkomunikasi, bertukar soal iman percaya tentunya kepada orang yang sudah satu iman. Namun demikian belum tentu saudaraku membawa makna tersendiri, membawa sesuatu hal yang berguna buat orang lain. Karena bisa ketegangan terjadi karena komunikasi yang tidak nyambung, karena selera yang tidak sama, karena pandangan teologi, pandangan iman, atau pandangan yang lain tidak nyambung, membuat tidak ada rasa nyaman antara kita dengan yang lain, atau antara orang lain dengan kita. Kalau kita memiliki satu pemahaman yang sama, perasaan yang sama, penerimaan yang sama, bahasa yang sama, akan terasa ada manfaat teman yang lain dalam kehidupan kita. Membangun spiritual, membangun rohani, membangun semangat. Ketika bertemu, ada sesuatu yang sungguh-sungguh menyentuh bagian tubuh kita, yang membuat kita semakin termotivasi menikmati hari-hari kita yang diberikan Allah dalam kehidupan kita. Itulah yang dimaksudkan orang yang berguna antara satu dengan yang lain. Apolos menjadi orang yang berguna bagi orang-orang percaya yang ada di Ahaya. Saudaraku yang kekasih, ada banyak nama gereja di tengah-tengah Indonesia ini. Jangankan di Indonesia ini, di Tanah Batak ada banyak gereja. Tapi belum tentu antara satu gereja dengan gereja lain merasa sesama dan merasa membawa manfaat dan berguna antara satu dengan yang lain. Malah ada banyak anggota jemaat, jikalau bukan dari satu gereja, kalau bukan bersumber dari satu pemahaman dogma teologi dengan yang lain, dia menganggap itu bukan saudaranya, kurang senang bergaul, kurang tertarik mendengarkan bahasa walaupun itu bersumber dari satu kitab, kurang berkenan untuk menerima khotbahnya walaupun itu khotbah yang bersumber dan bersentral kepada Allah, kepada Yesus, kepada Roh Kudus. Firman Tuhan ini mengingatkan kita, biarlah saudara-saudaraku yang kekasih membuka hati, membuka pikiran, membuka kalbu bagi setiap orang yang membawa berita sukacita, siapapun itu, termasuk orang yang tidak sepaham dengan kita. Karena ada kalanya Allah memakai orang yang lain, menghantarkan berita sukacita, berita damai sejahtera yang tancap di hatiku, di hati kita, di hatimu, saudara-saudaraku yang kekasih. Oleh karena itu,
jangan selalu memiliki praduga yang salah kepada orang lain. Saudaraku yang kekasih, itu menjadi sukacita yang sangat luar biasa dalam kehidupan Apolos setelah dia sampai di Akhaya. Orang terbuka menerima dia, sikap orang begitu berkenan di hatinya untuk mendengar, menerima, mengaminkan berita sukacita yang telah disampaikan oleh Apolos. Berita ini ditambah dengan kemampuan Apolos yang mungkin memiliki ilmu psikologi, mungkin memiliki ilmu sosial budaya, mungkin memiliki ilmu teologi yang bagus, yang melebihi orang-orang yang ada di sekitar itu pada saat itu, sehingga dikatakan dalam ayat yang terakhir bahwa orang-orang Yahudi yang menentang iman percaya Apolos dan rekan-rekan yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhannya saat itu, dengan tangkas, lugas dan jelas Apolos bisa menjawab dengan baik, sehingga persoalan itu sirna dari tengah-tengah mereka. Mereka bersukacita dalam nama Yesus. Firman Tuhan ini memberikan ajakan buat saudara untuk berefleksi. Sejauh mana saudara sekarang sudah bermakna, membawa arti, membawa sukacita, membawa berita, membawa pengaruh yang berguna buat orang yang sedang berada di kiri kanan di sekitar saudara yang kekasih. Buat remaja putra dan remaja putri yang bersahabat dalam nama Yesus, yang memiliki kesepakatan yang sama, yang memiliki pandangan yang sama, yang menyatukan mungkin rasa sukacita di hatinya sebagai muda-mudi. Firman Tuhan ini menghantarkan saudara-saudara supaya merajut yang baik di dalam cinta kasih yang bersumber dari dalam nama Yesus, sehingga saudara menjadi orang yang sangat berguna di antara satu dengan yang lain. Firman Tuhan ini memberkati, membuat kita menjadi orang yang bermakna, orang yang berguna buat orang yang ada di sekitar kita di sepanjang pergerakan kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam minggu, selamat menyambut hari esok, hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan dalam satu minggu ini membentuk kami menjadi orang yang berguna, bekerja menjadi orang yang bekerja yang berguna, bersahabat menjadi orang yang membawa sahabat yang berguna. Apakah kami sebagai orang pimpinan, apakah sebagai karyawan, apakah sebagai pekerja, entah apapun kami dalam posisi kami, ajari kami supaya kami orang yang berguna terhadap sesama, terlebih di hadapan Allah Bapa di sorga, karena kami mampu mengasah tugas tanggung jawab kami dengan baik. Kami kerjakan bersama semangat yang dari Tuhan lewat tuntunan Roh Kudus-Nya. Engkau sertai kami untuk istirahat pada malam hari ini, sampai hingga esok pagi kami bisa kembali bersekutu dengan firman-Mu, menguduskan hari yang khusus buat Tuhan dan kami. Dan selanjutnya Tuhan menyertai kami, memberkati kami, bekerja kembali di tempat kami masing-masing sebagai pekerja yang berguna untuk nusa dan bangsa, untuk tempat kerja kami, dan untuk Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.